Tiba-tiba mata Kak Abdul pun terbuka. Semua orang yang melihat hal itu menjadi kaget seketika dan ketakutan. Bahkan ada yang berteriak, "Hantu!" Abdul pun duduk dan terlihat kebingungan. What's up everybody? Jumpa lagi bareng gue Randy di sini, channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Di tahun baru ini, resolusi kalian apa sih? Naikin haji orang tua, nikah, atau lainnya? Gue doain semuanya terkabul tuh. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah cerita horor yang cukup serem, berjudul Mati Suri, karya Paimoto. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? Yuk kita sikat sama-sama di sini di Horror Area. Cerita ini adalah cerita teman saya sewaktu masih SMP. Dan ini adalah kejadian yang dialami oleh kakak kandungnya. Kita sebut saja temanku itu Yanti dan kakaknya Abdul. Kami tinggal di desa yang berjarak 1,5 jam perjalanan dengan menggunakan mobil dari kota kabupaten. Kebanyakan penduduknya mayoritas bekerja di ladang, kebun, serta sawah. Nah, kalau Abdul ini pada waktu itu masih bujangan tuh, tapi sudah bisa membuka kebun sendiri yang berjarak 2 jam perjalanan kaki dari desa ke hutan. Rutinitas pagi Kak Abdul sesudah salat subuh dia akan berangkat menuju kebun tersebut. Dia berangkat sendirian tanpa teman. Kebunnya pun belum lama tuh dibuka. Jadi masih ada beberapa petak yang perlu dibersihkan lagi tuh. Dari tunggul maupun semak belukarnya. Pagi itu cuaca lumayan cerah. Kak Abdul mulai membersihkan kebunnya tersebut dengan tekun. Memang sudah beberapa hari Kak Abdul memperhatikan daerah itu. Di sana ada sebuah tanah yang berbentuk gundukan seperti bukit kecil. Di atasnya ada pohon yang patah. Tapi pohon tersebut masih hidup tuh, belum mati. Entah kenapa, hati Kak Abdul seperti tergelitik untuk menebang pohon tersebut. Dan selalu saja urung tuh untuk menebang pohon tersebut. Tatkala mendekati pohon itu, ia pun bertekad bulat hari ini untuk menebang pohon itu agar kebunnya bisa segera ditanami padi. Abdul pun segera membawa golok dan dengan tenaganya yang sudah biasa bekerja, maka tak butuh waktu lama, pohon dan tanah itu sudah rata. Abdul pun sangat puas tuh dengan hasil pekerjaannya. Dia pun mencoba istirahat sejenak tuh di bawah pohon itu, lalu kembali ke pondok. Ketika menaiki tangga pondok, Abdul pun tiba-tiba merasa sangat pusing kala itu. Bahkan saat itu ia sampai terjatuh ke tanah. Lalu Abdul pun memutuskan tuh untuk kembali ke desa. Selama di perjalanan, Abdul pun selalu merasa ada yang mengikutinya. Di hutan yang sepi itu, dia beberapa kali tuh menengok ke belakang, tapi tak ada siapapun di belakang sana. Abdul pun hanya bisa mempercepat langkahnya saja saat itu. Menjelang siang, Abdul pun memasuki pinggiran desa. Namun baru saja melewati satu rumah, ia pun tumbang dan jatuh kembali ke tanah. Pemilik rumah tersebut yang kebetulan ada di luar melihat seorang yang tergeletak di jalan dan langsung mendekatinya. Ketika dicek, itu adalah Abdul yang sudah tidak bernyawa. Pemilik rumah itu pun segera berteriak tuh, meminta pertolongan. Setelah mendapatkan pertolongan, jasad Abdul pun dibawa ke rumahnya yang ada di hulu desa. Tak berapa lama, sampailah di rumah Abdul. Emaknya Abdul pun sangat terkejut karena Abdul terlihat baik-baik saja saat ia pergi ke kebun tersebut.
Dia tak memiliki riwayat sakit apapun kala itu. Meskipun desa kami terbilang jauh dari kota, tapi kabar di sini lebih cepat menyebar tuh. Lebih dari gosip-gosip yang ada di TikTok tuh. Rumah Abdul pun seketika menjadi ramai. Semua warga berkumpul di rumah Abdul tersebut. Ibu-ibu pun memasak seperti biasa, sedangkan bapak-bapak pun membacakan surat Yasin. Karena masih menunggu keluarga yang dari kota, maka jenazah Kak Abdul pun belum bisa dikuburkan saat itu. Emak pun kala itu tak berhenti menangis. Dia masih terpukul atas kepergian Abdul yang begitu cepat dan mendadak. Dia terus saja menangis sambil terus memanggil nama Abdul. Abdul. Setelah keluarga jauhnya berdatangan, jenazah Kak Abdul pun mulai dimandikan tuh dan dikafani. Untuk terakhir kalinya, emak pun berkata dalam tangisnya. Abdul, jangan tinggalin emak, nak. Tiba-tiba mata Kak Abdul pun terbuka. Semua orang yang melihat hal itu menjadi kaget seketika dan ketakutan. Bahkan ada yang berteriak, "Hantu!" Abdul pun duduk dan terlihat kebingungan. Kenapa di rumah ini ramai sekali? Emak pun segera memeluk Kak Abdul kala itu. Bidan desa pun akhirnya dipanggil tuh untuk mengecek keadaan Abdul. Dan ternyata ia sehat-sehat saja, tanpa ada yang aneh sedikit pun. Ketika Pak Ustadz ditanya, mungkin inilah yang disebut dengan mati suri. Abdul sendiri pun ditanyai oleh Pak Ustadz, apa yang terjadi padanya. Menurut Kak Abdul, dia berada di suatu tempat yang mirip dengan kebunnya. Dan di sana ada seorang wanita yang mengaku bahwa Abdul telah membunuh anaknya. Abdul pun yang merasa tak pernah menyangka dengan tuduhan wanita tersebut. Jangankan manusia, memotong leher ayam saja aku nggak berani. Kenapa kamu ingat-ingat lagi? Yang tidak terbuka mulutnya, tapi terdengar jelas suaranya di telinga Abdul. Tidak pernah. Aku tidak pernah. Wanita itu lalu membawa Abdul ke sebuah tanah seperti gundukan yang diratakan Abdul tadi pagi. Tapi di atasnya bukan pohon yang patah tersebut, melainkan sebuah rumah panggung kecil. Di dekat tangga ada sebuah ayunan dari kain yang berlumuran. Sudah ingatkah kau sekarang? Tanya wanita itu lagi, Kak Abdul pun hanya bisa menggeleng. Sewaktu kamu menebang pohon, di duniamu memang ini pohon yang kau tebang. Tapi di dunia saya, itu ada tempat ayunan untuk anak saya. Dan kamu telah mengenai anak saya hingga dia Papar wanita tersebut. terlepas kamu sengaja atau tidak, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Lanjut wanita itu dengan wajah yang menyeramkan. Mendengar hal tersebut, Abdul pun menjadi gemetar seketika. Dia segera minta maaf kepada wanita tersebut. Saya mohon maaf, saya nggak sengaja. Karena saya tak bisa melihat kalian. Aku tidak peduli, sekarang jiwamu akan terjebak di sini selamanya. Abdul pun menangis dan memohon belas kasihan. Kasihan ibuku, dia pasti akan sedih dengan kepergianku. Ucap Abdul dengan menggibah. Biarkan ibu merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Wanita itu pun tetap dengan pendiriannya tuh. Saat itu Abdul pun hanya bisa pasrah. Sungguh dia tak sengaja dan tidak berniat sedikit pun untuk menyakiti, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Dalam keputusasaannya, Abdul pun teringat dengan Allah. Abdul pun segera berdoa, memohon pertolongan Allah. Pada masa itu, pemuda-pemudi di desa kami bisa dibilang belum begitu sering untuk beribadah. Mereka sangat sibuk di ladang demi menyambung hidup. Beruntungnya mereka sudah mengenal agama walaupun tak taat. Jadi ada sedikit ingatan akan Tuhan tuh.
Setelah berdoa, tiba-tiba Abdul pun mendengar suara emak yang terus menangis manggil-manggil namanya tuh. Dua. Abdul pun langsung mengikuti suara tersebut. Meski wanita berwajah seram itu beberapa kali mencoba menghalangi Abdul, lalu tiba-tiba ia pun terbangun tuh. Setelah mendengarkan penuturan ke Abdul, Pak Ustadz pun mengatakan, Bersyukurlah kamu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kembali. Manfaatkanlah hal ini untuk memperbaiki diri dan juga berhati-hatilah dalam setiap bertindak karena kita hidup saling berdampingan. setelah kejadian itu, Abdul pun mulai rajin beribadah. Dan terakhir, ku dengar dia sudah menikah dan mempunyai keluarga kecil. Sedangkan kebunnya ditinggalkan begitu saja. Kini Abdul pun membuka kebun tuh yang jaraknya tak jauh dari desa tempat ia tinggal. Gimana nih ceritanya? Serem bukan? Walaupun singkat, tapi lumayan kan untuk pelajaran hidup kalian. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami upload. Dan bagi kalian yang memiliki cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga kalian terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.